البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والصلاة والسلام على Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Disebutkan pada pertemuan lewat masih kita di kitab Siyam, pembahasan tentang puasa, bahwa puasa disyaratkan di situ untuk mempunyai niat padanya. Mereka bicara para ulama bagaimana kalau dia puasa sunnah, apakah diniatkan harus sebelum sahur atau sebelum waktu subuh, sebelum adzan subuh. Ulama yang rajih kalau dia puasa sunnah adalah boleh berniat di siang hari, selama dia tidak makan dan melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian berikutnya hadis nomor 643 tentang anjuran untuk menyegerakan berbuka, berkaitan dengan berbuka. Wa an Salman bin Amir At-Tubi radhiyallahu anhu. Dari Salman bin Amir At-Tubi radhiyallahu anhu. Di sini dhaif. Di situ ada Ar-Rabab bintu Sulaik Ummu Ra'ih. Ya, dia majhul, tidak diketahui keadaannya. Dhaif, majhul. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin. Apabila berbuka salah seorang kalian, hendaknya berbuka dengan korma. Fa illam yajid falyuftir ala ma'. Kalau tidak ada, hendaknya dia berbuka dengan air. Fa innahu tahur, sesungguhnya dia membersihkan. Rawal khamsah, diriwayatkan oleh yang 5, yaitu Muhammad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Wa sahal Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban. Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban mensahihkan. Iya, karena beliau keduanya ini guru dan murid terkenal mensahihkan majhul. Selama dia muslim, tidak ada di situ celaan, berarti bisa diterima hadisnya. Ya oleh karena itu ya beliau mensahihkan. Dan di sini dhaif tadi. Wal Hakim, demikian juga Hakim. Maka di sini menunjukkan untuk seorang berbuka walaupun dengan menggunakan korma kalau tidak ada air. Ya, tapi hadisnya adalah apa? Dhaif. Di situ disebutkan juga ada hadis, ya, tetapi dibicarakan juga hadisnya adalah dhaif. Yaitu hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuftiru qabla yusalli ala ratubat. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berbuka sebelum salat maghrib dengan rutab, yaitu kurma-kurma yang di itu belum matang sekali, segar dia. Ini sana sembalik dulu. Tapi hadis ini dibicarakan. Kemudian disebutkan ada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Ibnu Hibban, hadisnya sahih. Qala, beliau mengatakan, "Ma ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam qad shalla salatul maghrib hatta yuftir." Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit pun melakukan salat, ya, di salat maghrib sampai beliau berbuka dulu. Walau kana ala syurbati ma', ala syurbati ma', walaupun dengan tegukan air saja. Di sini menunjukkan bahwa disegerakan berbuka walaupun dengan minum saja. Di sini sahih. Jadi tidak mesti harus dengan menggunakan korma karena hadisnya dhaif tadi. Ya, sebagian kan harus korma dan sebagian tidak. Di sini dhaif. Boleh ya dengan menggunakan korma ataupun air, dan korma bagus. Dan itu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian saja. Kemudian di sini dibahas doa berbuka. Banyak yang kita hafalkan, tetapi disebutkan hadis semua dhaif. Hadis yang terkenal diantaranya hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Imam Tabrani. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan, Bismillah, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Demikian. Dhaif di situ ada Ismail bin Amr. Ya, dhaif.
Dan Daud bin Sabarqan matruk. Ini ucapan bismillah. Allahumma lakasumtu, ya Allah, untuk engkau aku berpuasa, wa ala rizqika aftartu, dan dengan rezekimu aku berbuka. Demikian juga hadis yang terkenal. Syalbani mensahihkan, kalau mungkin ingin melaksanakan ya ulama mungkin tidak mengapa. Tapi hadis itu, ya hadis Ibnu Umar ini yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, bahwa Nabi SAW beliau mengatakan ketika berbuka, dhahabat dhama'u wa btalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah taala. Kita sering dengar kali ini. Ya sebagian mendhaifkannya di sini. Dhaif. Ini dhahabat dhama'u, hilang rasa haus dan telah basah urat-urat dan tetap pahala insyaallah. Di situ ada Marwan bin Salim, majhul hal, tidak diketahui halnya. Ini hadis ini yang terkenal. Demikian juga Allahumma lakasumna wa la rizqika aftarna fataqabbal minna innaka antas samiul alim, juga dhaif. Di situ ada Abdul Malik bin Harun, ya, dia matruk, bapaknya juga lemah. Jadi tidak ada doa khusus ketika berbuka. Tetapi doa orang yang dia itu berbuka dikabulkan. Ya, disebutkan di situ ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah taala. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, salah satu naturat dakwatuhum. 3 jenis orang yang tidak ditolak doanya. Al-imam al-adil, imam yang adil, wa shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Wa da'watul madlum, demikian juga doa orang yang dizalimi. Ya rafa'uha Allah dunal ghamam yaumil qiyamah. Allah mengangkatnya nanti. Ya, di ghamam, di awan pada hari kiamat. La taftahulah abwabus sama, dibukakan untuknya itu pintu-pintu langit. Ya demikian. Jadi tidak ada doa khusus, tetapi doa orang yang berpuasa itu termasuk doa yang mustajab. Bagaimana kalau sekarang di sebagian tempat itu siangnya lebih dari 24 jam? Ya, disebutkan kalau ternyata kurang dari 24 jam siangnya itu, ya kalau kurang, maka sudah siangnya itu dia berpuasa. Dan demikian. Sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan sumati musyama ila lail, kemudian sempurnakan puasa sampai malam. Sudah sampai umpamanya 20 jam umpamanya siangnya. Maka ya berpuasa 20 jam. Kemudian kalau sudah matahari tenggelam berbuka. Ya demikian hukumnya. Kalau lebih dari 24 jam satu hari terus siang terus, seperti daerah kutub, demikian sebagian menyebutkan atau di sekitarnya, maka sebagaimana kisah Dajjal di situ kan dia hidup selama 40 hari. Satu hari yang pertama seperti tahun, satu hari berikutnya seperti 1 bulan. Jadi bagaimana? Nabi mengatakan, ya, uqduru lahu qadrahu. Ya, ini kira-kirakan. Satu hari yang dia itu seperti 1 tahun itu dikira-kira setiap 1 hari, setiap 1 hari demikian. Ini demikian. Atau ya, jadi 1 hari itu dikira-kira mungkin lihat ke daerah tetangganya, ya yang paling dekat dengan dia itu. Ini demikian. Kemudian berikutnya hadis nomor 644. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, hadis muttafaqun alaih. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisal. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau melarang untuk al-wisal. Al-wisal itu menyambung puasa dengan puasa berikutnya, di hari berikutnya tanpa berbuka. Baik dia itu di waktu maghrib ataupun mungkin di malam harinya atau waktu sahur, tidak makan sama sekali. Berarti puasa terus. Kalau dengan besoknya berarti berapa? Ya, 12 jam tambah 24, tambah 12 jam lagi, dapat 12 jam lagi. Mungkin sekitar itu. Faqala rajulun minal muslimin, maka berkata seorang laki-laki dari kaum muslimin, fa innaka ya Rasulullah tuwasil, sesungguhnya engkau ya Rasulullah melakukan wisol engkau. Nabi tidak berbuka. Hari berikutnya puasa lagi. Faqala, maka Nabi SAW beliau mengatakan, wa ayyukum misri, siapa di antara kalian semisalku, sepertiku. Ini abid, sesungguhnya aku tidur di malam hari. Yut'imuni Rabbi, Rabbku memberikan makan kepadaku, wa yaskini, dan memberikan minum kepadaku.
Kemudian disebutkan oleh Abu Hurairah, "Falamma abau ayyantahu," ketika mereka para sahabat ini menolak untuk berhenti anil wisol, untuk wisol, ternyata ikut-ikutan wisol. Wa shalla bihim yauman, Nabi pun menyambung satu hari. Wah, ini para sahabat kalau ingin wisol juga sudah sekalian. Ya, satu hari Nabi berikutnya tidak berbuka. Sama yauman, kemudian hari berikutnya lagi. Ya, 3 hari berarti. Sama ra'ul hilal, kemudian Nabi melihat bulan. Faqala, kemudian beliau mengatakan, "Lau ta'akhkhara al-hilal," kalau hilal ini bulan sabit ini itu masih diakhirkan lagi, la zidtukum, aku akan menambah untuk kalian. Kalau disebut oleh Abu Hurairah, kal munakil lahum, seperti Nabi memberikan hukuman kepada mereka. Hina abau, ketika mereka menolak ayat tahu untuk berhenti. Ini ikut-ikutan Nabi melakukan wisol. Padahal Nabi diberikan makan dan diberikan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih, semua Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini menunjukkan tidak boleh melakukan wisol. Ya, demikian. Lalu bagaimana makna Allah memberikan makan kepadaku dan memberikan minum kepadaku? Apakah maknanya Nabi diberikan makanan gitu ketika tidur? Terjadi perselisihan para ulama, terjadi khilaf. Yang benar alam ya pendapat yang disebut oleh Ibnu Qayyim. Al-murad ma yughdihi min ma'arifi. Allah berikan makan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pengetahuannya, dengan kedekatan Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yufiduhu ala qalbihi min ladzati munajatihi. Dari apa yang Allah berikan kepada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, lezatnya bermunajat. Itu maknanya. Ya, seperti seorang umpamanya sibuk membaca yakni buku umpamanya sampai lupa waktu, kan gitu. Sibuk bekerja kadang sampai lupa waktu. Demikian juga orang sibuk dengan ibadah, mengingat Allah Subhanahu wa taala sampai tidak terasa. Ini makna diberi makan dan diberi minum, yakni dengan apa? Dengan rindunya dan senangnya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Kemudian berikutnya hukum wisal. Jelas bahwa itu adalah haram, ya. Sebagaimana dari tadi. Pembicaraan panjang, khilafnya keras, tapi yang benar tadi haram. Tapi di situ disebutkan wisal sampai sahur boleh. Itu yang dilakukan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. yakni ketika adzan maghrib tidak makan, makannya ketika sahur saja. Itu masya Allah. Boleh seperti ini. Semua oleh Imam Ahmad, ya. Demikian juga yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Fa ayyukum arada ayyuwasil." Siapapun di antara kalian yang ingin untuk melakukan wisol, fal yuwasil ila sahar. Hendaknya dia menyambung sampai sahur, sampai waktu sahur. Boleh. Tidak berbuka tetapi makannya ketika sahur, boleh. Ini. Nah, ini. Jadi kalau seperti ini boleh. Kemudian berikutnya hadis nomor 645. Wa anhu. Ini masih hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini semua Imam Bukhari. Man lam yada' qaula zur, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, wal amal bihi, dan beramal dengan ucapan dusta, wal jahla, dan bodoh. Ya, yakni tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kemaksiatan, bodoh terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebagian menyebutkan seperti itu. Falaisa lillah, maka tidaklah untuk Allah Subhanahu wa taala hajah, kebutuhan. Allah tidak butuh, ya, fi ayyada ta'amahu, untuk dia meninggalkan makannya, wa syarabahu, dan minumnya. Ini barang siapa yang melakukan amalan-amalan maksiat ketika puasa itu, Allah tidak butuh terhadap dia meninggalkan makan dan minum. Rawahu Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Abu Dawud, demikian juga Imam Abu Dawud, wa lafdzu lahu, dan ini lafaznya Imam Abu Dawud. Yang benar sebagaimana Syekh Muhammad bin Hizam, ini lafaznya Imam Bukhari. Maka dari sini apa makna tidaklah Allah butuh kepada perbuatan dia ini tadi, ya. Subhanallah munubatole samanahu ayyumar bi ayyada asyamahu wa inna ma ma'nahu tahdhir. Maknanya adalah bukan berarti untuk dia meninggalkan puasa, tidak. Kalau dia bermaksiat berarti jangan puasa, tidak, tetapi di sini ancaman gitu. Juga tidak berarti mafhumnya Allah butuh kepada amalan kita ketika kita ini puasanya bagus, tidak. Allah tidak butuh sama sekali. Ya, demikian. Apakah
berdusta, ghibah, maksiat itu membatalkan puasa? Kesimpulannya tidak, ya demikian. Maksudnya berarti bagaimana? Maksudnya di sini adalah puasa yang sempurna adalah dengan meninggalkan maksiatan ini tadi. Sampai di sini subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.